Salam Don Bosco, WMK Santri. Baik, bersama saya Tommy. Salam jumpa untuk teman-teman sekalian, untuk OMK, terutama OMK Santri Santa Perawan Maria Gresik. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol santai dengan Romo kita, Romo paroki kita, Romo Silas. Nanti kita akan banyak menggali mengenai ya seputar kehidupan Romo Silas. Kemudian nanti akhirnya kita akan bercerita, Romo akan bercerita bagaimana pengalaman bertugas di Gresik, terutama di paroki kita. Oke, mari kita sapa Romo Silas. Oi, selamat siang semua. Selamat siang Romo, sehat ya, Romo ya? Sehat walafiat. Baik Romo, ini teman-teman pengen tahu banyak tentang saya sebagai orang baru orang baru dan terutama juga kita selama ini dipimpin oleh Romo-Romo dari komunitas Romo CM, kemudian saat ini kita dikelola oleh Romo SWD. Mungkin kita bisa pengen tahu banyak hal tentang itu. Kita mulai dari ini Romo, perkenalan dulu. Saya ini berasal dari Pulau Dewata, Pulau Bali. Lahir di sana, asli orang Bali. Lahir 27 Maret 1954. Artinya Indonesia baru saja merdeka. Ada banyak kurang di dalam hidup bersama di masyarakat, tidak seperti sekarang ini. Kemajuan sudah canggih. Orang bisa menikmati hidup lebih enak lah. Tempoh hari tahun 54 itu, kalau 45 ke 54 hanya berapa tahun saja. Baru saja merdeka. Banyak hal yang kurang dalam hidup bermasyarakat, seperti tidak ada listrik, jalannya masih tanah, masih ada hal-hal yang lain yang menyangkut kepentingan orang banyak, kebutuhan serba terbatas. Saya lahir pada saat itu. Asli Bali, Romo. Asli Bali. Jadi keluarga juga. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. 5 bersaudara itu 5 berapa cowok dan bersaudara, berapa cewek? saya anak pertama, kedua, 3, 4 itu laki-laki semua. Laki-laki. Lalu kalau di Bali, kalau anak laki-laki 4 itu kalau membangun sebuah rumah itu kuat. Karena 5 tiang, 4 tiang. 4 kiri kanan, 4 tiang 4 itu pilar. Ya, 4 pilar. Mama ingin kalau ada pilar 1 yang menjadi hiasan ya, ornamennya, hiasan aksesorinya, yaitu anak perempuan. Yang terakhir Romo itu. Yang terakhir. Untuk mendapat anak perempuan ada mitos. Ini menarik. Mama saya mencari tahu kepada ibu-ibu yang lebih tua gimana caranya supaya bisa dapat anak perempuan. Memang lucu. Ya. Ada ibu yang menganjurkan kalau ada orang mantenan di kampung, biasanya zaman dulu tuh kalau ada orang manten, ibu-ibu di kampung itu semua keluar bantu orang keluarga yang ada acara manten. Ya, belah kayu, siapkan beras, siapkan kue, segala macam itu. Itu mitos namanya. Mitos itu ya? Ya, mitos ini. Tapi yang kegiatan itu sampai sekarang masih ada. Yang mitosnya, kalau mama saya mau mendapatkan anak perempuan, dia harus mengambil sebuah senduk nasi yang dari tempurung itu. Oh ya. Cedok dulu ya. Dari tempurung itu masukkan di perut. Lalu diberit dengan stagen. Lama kelamaan sesudah membuat seperti yang dianjurkan oleh temannya itu, akhirnya mama saya mengandung dan melahirkan anak bungsu perempuan. Akhirnya Romo. Akhirnya. Tapi anak perempuan yang Tuhan Allah beri tidak cukup lama di dalam keluarga. Umur 28 tahun dia dipanggil Tuhan. Ini ceritanya. Untuk latar belakang keluarga Romo memang keluarga Katolik Romo ya? Waktu saya lahir itu, ini juga bukan mitos tapi kenyataan. Menurut mama cerita,
saya lahir dengan setengah mati. Ibu melahirkan saya dengan setengah mati, lalu ada cerita-cerita yang ada kaitan dengan gaib, ya, ya seperti itu. Bilangnya saya ada gangguan dari roh-roh yang tidak baik, sehingga saya 3 tahun itu harus menderita sakit tak tersembuhkan. Begitu banyak rumah sakit sudah dikunjungi, mendapatkan obat untuk penyembuhan. Begitu banyak orang pintar, namanya dukun Balian di Bali, sudah dikunjungi tetapi juga tidak sembuh. Yang terakhir, dia sebagai orang waktu itu dia beragama Hindu. Bapak mama saya, rumah mama saya itu dekat pastoran waktu dia masih bujang itu. Rumahnya pastoran paroki di Tangem itu. Malam-malam dia pergi ke pastor tanya obat, karena pastornya orang Belanda gitu, ya. Dia tanya mungkin ada obat mujarab dari Belanda untuk anaknya yang sedang sakit sudah 3 tahun lamanya. Lalu pastor itu berdoa, mengolesi dengan minyak, dikasih air minum. Tidak lama kemudian saya sembuh. Sebelumnya mama berkaul, berjanji kalau anak saya ini bisa sembuh, mereka sebagai orang tua, bapak dan mamanya tidak berkeberatan kalau dia mau mengikuti jejak pastor yang menyembuhkan dia. Seperti itu, dia janji seperti itu. Makanya sesudah saya tamat SD, saya di paroki dilayani oleh pastor SPD. Sejak saat itu saya juga ingin bergabung dengan pastor itu. Waktu itu belum mempunyai motivasi jadi pastor yang begini-begini. Tapi masih kecil anak-anak SD ya. Tamat kelas 6 langsung ke sana. Pikiran saya kalau saya jadi pastor saya bisa main bola gitu ya. Ada hal-hal lebih yang dimiliki oleh anak-anak seminari ketimbang anak-anak yang lain. Bisa jadi pemain musik, apa segala macam itu. Itu berarti awal mula panggilan, Romo? Ya, awal mula panggilan itu saya mengagumi pastor yang bertugas di paroki saya waktu itu. Romo siapa? Romo SPD, Romo Anibal ada waktu itu, Romo Mariatmo juga ada, Romo Sadek, seringkali muncul di situ juga ada pastor-pastor lain. Iya. Tapi kebanyakan pastor yang melayani paroki saya itu imam-imam SPD. Waktu Imam Projo belum banyak di Bali. Berarti waktu itu memang ketika Romo punya keinginan terus disampaikan ke Mama tidak keberatan langsung? Mama tidak keberatan. Saya masuk di seminari. Dari rumah saya ke seminari sekitar 5 kilo. Oh, 5 kilo, dekat. Ya. Seminari menengah apa, Romo? Seminari menengah, tingkat SMP, Seminari Roh Kudus Tuke. Oh, di Tuke. Di Tuke. Ya, seringkali pulang pergi kunjungi mama, kangen di rumah. Mama saya waktu kecil itu, mama saya ada jualan nasi toh. Di seminari mengerti saja dia asrama, makan seadanya, ada tahu, ada tempe, nasi bulgur waktu itu. Ya, bulgur tahu ada gandum, nasi gandum. Kadang-kadang pulang ke rumah naik sepeda ontel gitu. Sesudah itu berjalan, saya ke Garum, ya, tamat SMP di situ ke Garum. Tapi cuma 1 tahun saya di Garum bersama teman-teman. Banyak dari antara kami yang dari Bali itu di Garum pindah ke SMA biasa. Saya pindah ke SMA Yayasan Keuskupan, namanya SMA Swastiastu, sekarang jadi SMA Santo Yosep. 2 tahun saya di sana dengan syarat, karena masih ada panggilan untuk bisa menjadi imam. Saya ditempatkan di seminari, ya, tempatkan di seminari. Tapi sekolahnya di Denpasar, jauh itu, sekitar 10 kilo. Waktu itu jalan dari Tuke ke Sempidi itu jalan misionaris, artinya jalan Batu Karang. Batu Karang di timbun-timbun belum ada alat berat lewat, nggak ada, taruh saja begitu. Bayangkan kita naik sepeda ontel, membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga. Tapi itu saya jalani 2 tahun lamanya. Mau panas kah, mau hujan, mau lapar, mau kenyang, siap tempur. Itu yang di SMA Santo Yosep Denpasar. Tapi kami ada 3 orang yang dari seminari, yang tidak melanjutkan seminari, melanjutkan di SMA itu ditempatkan di situ supaya sore hari mendapat pelajaran khusus yang ada kaitan dengan syarat-syarat menjadi imam.
Bentar Romo, waktu sampai ke Garum ini ceritanya bagaimana dulu? Ke Garum itu kan saya tamat SMP. seminari. Ya, saya dimasukkan, dikirim ke Garum bersama dengan teman-teman lain. Oh gitu. Ada teman-teman lain, tapi saya cuma 1 tahun. Itu tahun berapa Romo? Tahun 72. 72. Lalu tahun 72, 73 itu sampai 75 itu saya di SMA Yayasan Keuskupan. Namanya Swastiastu dulu. Sekarang sudah jadi SMA Santo Yosef. Paginya saya belajar di SMA, naik sepeda ontel tuh. Iya. Sorenya, malamnya saya belajar di seminari. Ada frater yang mendampingi, dapat bahasa Latin, apa cuma macam spiritualitas, ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan mereka-mereka yang ada di seminari. Kitab suci, bahasa Jerman waktu itu juga dilatih. Kenapa harus SWD Romo? Ya, saya kan waktu kecil tuh saya sudah kasih tahu tadi, pastor di paroki saya itu berasal ikut kongregasi SVD, Serikat Sabda Allah, kerja di paroki. Lucunya Mas, waktu saya di seminari Tuko, ya, kalau dapat libur kenaikan kelas, libur apa yang agak lama, saya tidak pulang ke rumah, saya tinggal di pastoran. Kalau pastoran waktu itu mempunyai kandang babi, mempunyai kebun, ya, ada tanah pastornya Obi itu. Lalu buat gas dari tai babi itu, biogas untuk masak. Waktu itu sudah ada tuh orang dari Argentina. Saya tinggal situ bersama satu mas dari Jawa, Susilo namanya, bantu dia. Saya kan masih kecil-kecil. Ambil air di pancoran di bawah, kan belum ada aqua, belum ada siri itu, minuman-minuman yang modern sekarang ini. Saya masih ambil air dari tanah tapi lewat pancoran, khusus itu jauhnya sekitar 100 meter tapi jalannya mendaki menurun gitu di tebing. Itu pekerjaan saya. Lalu saya belajar memasak juga dari om yang tukang masak di pastoran gitu, bisa buat roti apa segala macam, bantu mereka. Yang lebih khusus itu membantu di kebun, di kandang. Kalau saya libur tidak pulang ke rumah, saya lebih senang tinggal di situ. Sekali-sekali berumah, saya kan dekat dengan pastoran, tapi saya lebih senang tinggal di situ, main-main dengan teman-teman yang lain. Itu saya sampai di seminari Tuko, sudah tamat di Tuko ke Blitar tidak ke Garum tidak melanjutkan, tetapi saya tinggal di Tuko lagi. Tetapi ya di antara mereka kan saya dengan teman-teman saya menjadi senior toh. Yang lain masih SMP, saya SMA di situ. Sesudah saya SMA tamat tahun 75, ya, saya harus lagi ke seminari. Seminarinya bukan di Garum, tapi di Mertoyudan. Oh, Mertoyudan. Ya. Jauh. Di Mertoyudan ya. Kami bertiga pergi ke sana. Jadi masuk kelas apa Romo? KPP. Kelas persiapan KPA atas. Kelas persiapan atas. Tapi tesnya itu di Sanata Dharma. Begitu kami tiba di Mertoyudan, pastor di sana katakan besok kita ke Sanata Dharma untuk ikut tes masuk seminari. Ya. Masuk kami bertiga tuh ikut tes. Siapa aja Romo? Saya Hubertus dan ini siapa? Mertel namanya. Agustus. Mertel. Nama baptis sudah lupa. Anaknya justru jadi imam, Romo Agus yang gendut di Malang itu. Romo Agus gendut di Malang itu. Dia dosen di situ. Itu bapaknya itu teman kelas dengan saya, naik sepeda ontel sama-sama ke Denpasar itu. Anaknya yang jadi wastir. Ya. Sebelum KPA itu dia bersama saya tinggal di kos-kosan di seminari. Pagi-pagi jam 5 saya sudah mulai ngontel ke Denpasar. Mau hujan kah, mau apa kah, pulangnya panas terik perut lapar. Kalau hujan Mas, itu buku tuh diamankan bungkus dengan plastik bertaruh di perut gitu. Senangnya apa? Waktu itu teman saya anaknya dosen juga belum bisa beli motor itu. Belum bisa dibelikan motor untuk anaknya kuliah. Sekolah di Denpasar.
kami rame-rame mau laki mau perempuan dari kampung tuh menuntut ilmu di Denpasar naik sepeda ontel rame-rame. Pulangnya kami sama-sama lapar ya sudah paginya lebih menurun ke sana. Kita makan pagi. Kadang-kadang kalau ada kegiatan sore, suster menyiapkan kami pakai rantang. Dibawa. Tidak ada pikir bahwa nanti makan siang di restoran sana, nggak ada waktu itu. Ya, suster siapkan rantang. Nanti sampai di sekolah simpan di kantin. Nanti pas keluar tuh baru 1-2 jam berikutnya kan ada kegiatan di sekolah kalau ada kegiatan sore. Itu cerita maju mundur saya menjadi imam. Ya, tidak lurus seperti mereka-mereka yang lain, tetapi karena jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Justru itu yang bikin kuat. Ya, akhirnya sesudah saya dinyatakan bisa mengikuti kuliah selanjutnya dari Mertoyudan itu sebenarnya 2 tahun. Saya diperkenankan mengikuti 1 tahun saja dan bisa kuliah di mana saja kita mau. Di seminari mau di Malang, mau di apa. Tapi di Malang belum ada SPD waktu itu di Malang, rumah SPD. Saya dikirim ke Ledelero. Ini saya harus belajar banyak ya budaya orang Timur. Tidak sama dengan budaya orang Bali, orang Jawa. Saya harus belajar banyak, menyesuaikan diri dengan teman-teman lain yang budaya lain, cara hidup lain, cara pandang lain. Itu memang awal-awalnya saya stres kecil ya. Tapi lama-lama Allah bisa karena bisa. Allah bisa karena biasa. Lalu saya belajar sama-sama di situ mengikuti cara hidup mereka yang baik, yang saya tiru. Ya, seperti itu. Karena waktu itu seminari itu ada di Maumere, Ledero. On time Romo di SPD, di Seminari Tinggi. Ya, Seminari Tinggi lama di sana mulai tahun 77 saya masuk novis. 77-78 2 tahun novis, sudah itu 78 sampai 82 saya kuliah filsafat. Lalu saya praktek di ND di salah satu paroki namanya Detusoko, sekitar 30 kilo dari ND di pedalaman. Di situ saya menjalankan tugas pastoral awal sebagai frater. Sebagai frater 1 tahun lamanya di sana. Nah, beruntung saya dapat pastor orang Jerman, sudah agak umur, dia bisa mendampingi saya. Nah, dia bisa memberikan tugas-tugas sesuai dengan kemampuan saya. Akhirnya Tabisan tahun berapa Romo? 82 saya di Detusoko praktek sebagai frater 1 tahun, lalu pulang belajar teologi sampai tahun 85. 11 Juni 85 saya ditabiskan menjadi imam di Denpasar. 11 Juni. Ya, 85. Jadi catatan ini untuk teman-teman yang pengen tahu ulang tahun imamat. Ya, Romo, 11 Juni. Saya sudah pernah rayakan di sini satu kali. Saya ditabiskan di Denpasar bersama teman saya yang kuliah di Kentungan. Dia Projo. Projo Denpasar. Projo di Kalimantan. Namanya di apa tuh ya? Keuskupan apa tuh? Ya, di salah satu keuskupan di sana dia bergabung dengan diosis sana, keuskupan di sana. Iya. Adiknya ada sini, Murtiko. Yang sekarang di Malang. Dulu di Kesatrian. Kakak adik jadi pastor, kakaknya di sana di Ketapang. Keuskupan Ketapang. Ya, di situ. Saya ditabiskan 2 orang. Waktu saya ditabiskan upacaranya meriah. Karena pas dengan peringatan 50 tahun keuskupan. Ya. Artinya tabisan dan 50 tahun keuskupan dirayakan bersama dengan tabisan imamat kami berdua. Tugas pertama di mana, Romo? Tugas pertama sebagai imam, saya ditugaskan lagi di tempat saya praktek dulu di paroki Santo Yosef Detusoko. Ya, di situ saya 5 tahun lagi, 90 saya sudah pindah dari sana menuju ke timur terus. Saya pernah tugas sebagai pastor pembantu di Woluwaru, Batuneso.
Lalu saya jadi pastor paroki di Hokeng. Di sana kan imam-imam muda, imam balita itu belum bisa menjadi pastor paroki. Iya. Harus belajar dulu 5-6 tahun di paroki sebagai pastorkan. Sudah itu baru diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi pastor paroki. Ya, saya jadi pastor paroki di Hokeng 5 tahun, 90 sampai 95 sampai 2007 ya, 2007 saya ada di Adonara, satu pulau di Flores Timur, di Kabupaten Flores Timur, satu pulau namanya Adonara. Nah, di situ Adonara itu orang-orang istimewa di dalam pulau di dalam Kabupaten Flores Timur. Orangnya beda dengan mereka-mereka yang lain. Orangnya lebih keras. Iya. Ya masing-masing orang punya cara. Seringkali berkelahi. Setiap pribadi maupun kelompok, itu desa dengan desa. Itu di tempat perkelahian itu, desa dengan desa itu saya ditempatkan di situ. Mengapa berkelahi? Karena desa-desa mereka itu berdekatan. Lalu tidak ada lahan cukup banyak untuk bisa hidup. Demi masa depan itu, harapan itu susah. Memang ada kelapa, memang ada kemiri, tetapi tidak semua orang punya. Iya. Dulunya dia punya, tiba-tiba ada urusan adat, mati, ada urusan apa, segala macam pendidikan. Sudah digadai tanah itu, lama-lama dijual. Lalu anak cucu mereka nggak dapat apa-apa. Nah ini seringkali gesekan-gesekan itu lebih mudah terjadi, ya. Lebih mudah Terus terjadi. ke Surabaya itu Romo ya? Ya, sesudah saya di Flores Timur 12 tahun lebih, 17 tahun, ya. 12,5 tahun di Adonara, lalu 5 tahun di Hokeng, 12,5 tahun saya di Keuskupan Larantuka. Akhirnya saya mau pindah, sampaikan kepada provinsial, tapi lama sekali menunggu. Begitu ada kesempatan ditawarkan pergi ke Papua, ya saya mengiyakan untuk membuat misi baru, Ya. supaya SPD bisa juga bertugas di Keuskupan Jayapura. Saya dengan teman saya juga tugas sama-sama di pulau itu, dia paroki Poli, saya paroki Lambungan, Inga Lambungan. Kami berdua berangkat, mulai misi baru di Keuskupan Jayapura, ditempatkan di pedalaman. Saya sendiri saja di sana, di paroki itu di pedalaman itu. Susah senang itu lebih berat ketimbang saya di Flores. Air yang saya minum itu bukan air aqua, bukan air tanah yang bagus, jernih. Saya minum tuh air hujan. Air hujan. Selama 4 tahun saya minum air hujan, mandi, cuci semua pakai air hujan. Orang bilang tidak bagus untuk gigi, tapi sampai sekarang gigi saya masih baik ketimbang mereka-mereka yang lain. Iya. Nah, saya 4 tahun di Papua. Di Papua. Sesudah di Papua, saya pindah provinsi. Papua kan dilayani oleh provinsi SPDND. Saya minta pindah ke Jawa. Di Jawa saya ditempatkan di Yohanes Pemandi, Wonokromo, Surabaya. Mulai tahun berapa itu? Tahun 2012 awal Januari. Saya pergi sana bersama teman saya di sana, Romo Kris. Lalu 7,5 tahun saya di sana. Lalu 7,5 tahun saya di sana ditawarkan untuk ganti sementara Romo Kilat, Lukas. Karena Lukas dalam keadaan sakit. Saya juga surat keputusan juga ya bersifat sementara. Iya. Untuk jadi pastor paroki, menjalankan tugas sebagai pastor paroki, menggantikan Romo Lukas dalam keadaan sakit sampai saat ini. Ya, kita tidak tahu besok karena sementara besok mau taruh di mana nggak tahu lagi. Iya. Seperti itu. Berarti masih sifatnya temporer ya, pengganti. Ya. PCS-nya Romo. Ya, tergantung dari Bapak Uskup. Kalau Bapak Uskup bilang kamu lanjutkan, ya saya. Kalau Bapak Uskup bilang nanti ganti yang lain, ya terserah. Ya, kita
mengikuti saja karena SK-nya itu kan SK sementara sebagai tutup botol gitu ya, sampai yoker karena di sini kosong, pastornya sakit, nggak tahu sampai kapan ya, supaya paroki jangan kosong ya saya dikirim sini bersama Romo Ranto di sini, Romo Waji. Apa yang dipikirkan Romo ketika mendengar mau ditugaskan di Gresik, Romo? Ya, pertama saya tidak terkejut karena saya sudah dapat informasi awal dari teman saya Romo Kilat yang tugas di sini, juga dari orang-orang lain yang tahu tentang Gresik. Parokinya memang tidak luas, tidak banyak umat, diperkirakan 1.500 Iya, sekitar situ. Ya, lalu untuk menjangkau tempat-tempat yang ada di Paroki ini ya tidak seperti yang pengalaman saya di Papua, di Flores, di pedalaman, jauh jalannya, setengah mati, keamanannya itu tidak ada yang memberikan jaminan ya. Kalau di Papua itu memang kita lewat, kita hanya pasrah saya, Tuhan jaga kami di tengah hutan, lewat sendiri, mau hujan, mau jalan licin. Memang kadang-kadang kita pikir apa yang saya mesti cari di sini ya, karena tugas dan tanggung jawab yang sudah saya saya jalankan seperti teman-teman lain. Masih ada yang lebih, kalau saya bandingkan saya tugas di Waris di pedalaman itu, bandingkan dengan teman-teman saya yang juga tugas di pedalaman, mereka lebih sulit lagi. Sulit ya. Tempat saya sudah pelan-pelan pemerintah membuka ya isolasi ya, yang dulunya tertutup, yang harus naik pesawat kecil ke sana, sekarang sudah mulai buat terobosan buat jalan ya, supaya kendaraan bisa lewat. Jadi tidak terlalu kaget Romo ya? Ya tidak terlalu kaget. Gitu. Kalau di sini ya sedengar ada Benjeng, ada ini cermin, ada Lamongan, itu gampang dijangkau dengan kendaraan yang sudah disiapkan. Ya transportasi tidak ada kesulitan. Umat ya mungkin beda-beda tipis dengan umat yang saya layani di Yohanes Pemandi 7 tahun lebih di situ. Saya juga belajar tentang situasi dan kondisi orang-orang kota, juga orang-orang pinggir kota, tidak terlalu beda jauh. Orang kota, pinggir kota kayak Gresik ini termasuk Surabaya besar, Raya. Surabaya Raya. Punya dulu sempat jadi Kabupaten Surabaya. Itu model itu tidak jadi soal. Lu dengar lagi dari orang-orang yang teman-teman saya yang berbisnis, Romo saya juga sering ke sana, ada urusan bisnis gini. Bagaimana saya? Baik-baik. Nah, memang di sana bilang kota santri ya. Ya, memang kita bayangkan ada banyak kesulitan dalam menjalankan karya pastoral di sini, tapi 1 tahun saya di sini nggak ada gangguan apa-apa. Kalau kita ibadat mau di rumah, mau di lingkungan atau di gereja, nggak ada gangguan dari saudara-saudari kita yang lain. Ya. Terus gini Romo, ini kan Romo ketiga ini dari SWD yang bertugas di sini. Dan sebelumnya karena Romo Lukas, Romo Silas sama Romo Ranto kan 3 orang. Nah sebelum ini kan kami CM gitu loh. Jadi kami banyak bergaul dengan Romo-Romo CM, sehingga tahu kami juga ciri khasnya bagaimana dan sebagainya. Nah, kami ingin tahu ini Romo tentang CM SWD itu kan kongregasi misi. Ya, kongregasi misi CM. Misi itu artinya dia menjalankan tugas di luar keuskupan di mana dia hidup dan berjuang. Dia sudah siap diutus ke tanah misi. Model kami SPD ini kan kongregasi misi juga, Serikat Sabda Allah. Kami didirikan tahun 1565 sekitar itu. Pendiri kami mendirikan 3 kongregasi misi. Yang satu SPD, yang 2 SSPS, yang RKZ itu. Ya. Suster. Ada SSPS AP, itu inklusif, eksklusif itu. Yang khusus berdoa saja. Kontemplatif itu. Yang berdoa saja. Kerjanya berdoa dan bekerja di lingkungan mereka. Untuk mendoakan kami-kami yang aktif di lapangan itu. Tujuan Bapak Arnoldus itu, bahwa ada kelompok yang menyiapkan waktu untuk berdoa,
bagi saudara-saudarinya yang terlibat langsung di medan tugas di lapangan. Ya, kongregasi ini didirikan oleh SPD yang diharapkan itu devosi Bapak pendiri itu kan memberikan tempat dalam menjalani tugas pelayanan, tempat untuk Sang Firman, ya, Tuhan Yesus yang menjadi sabda yang menjadi daging itu. Inspirasi kan dari situ Injil Yohanes bab 1 itu. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Ya, kita melanjutkan itu. Peristiwa inkarnasi ini di dalam menjalankan karya pastoral di mana gereja setempat mempercayakan kepada kongregasi. Ya, seperti di Surabaya itu dipercayakan di Roh Kudus, Salib Suci, Gembala Baik. Dulu ada beberapa di Juanda sudah ditarik kembali, Karangpilang sudah ditarik kembali. Lalu yang sekarang tinggal yang paroki SPD itu Gembala Baik dan GYB. Salib Suci. Salib Suci. Ya, GYB itu Gembalanya Baik. GYB dengan Salib Suci. Artinya apa? Itu kongregasi SPD ini bisa berkarya sesuai dengan semangat pendiri. Mungkin ada yang khas di situ toh. Ya. Nah, di situ mereka bisa tebarkan ya semangat itu, ya, kegiatan itu dalam berpastoral. Nanti kalau ada pergantian pastor di sana, tiba-tiba satu dipindahkan, harus cepat cari pengganti. Iya. Ya, itu yang diharapkan oleh keuskupan. Jangan sampai kosong gitu. Iya. Ya, berarti orang yang dipindahkan ke SPD nanti juga cari pastor FCD yang bisa di situ. Nah, sekarang ada beberapa paroki yang dilayani gabungan, Imam Projo juga Imam SPD, termasuk di Yohanes Pemandi yang gitu, pernah ya. saya. Ada juga di Roh Kudus yang gabung, Imam Projo juga di situ sama-sama. Tapi pimpinannya di Yohanes Pemandi kan Romo Aan, Ya. itu Imam Diosesan. Ada di sana Imam SPD karena berpikir juga bahwa SPD pertama yang muncul di Surabaya itu situ, Yohanes Pemandi. Lalu dia menyebar, sudah banyak untuk dirikan gereja-gereja di Gembala yang Baik, di Roh Kudus, Salib Suci, Juanda sampai Karangpilang. Dan itu kami cari tempat lain karena kami itu bisa kerja di mana, di seluruh dunia. Kami Imam SPD ada sekitar 6.000 orang yang 6.000 tersebar. orang. Ya. Dan dulu Indonesia ini mengimport pastor-pastor SPD yang ada di luar negeri untuk bisa bekerja di Indonesia, seperti pastor siapa di sini pernah nggak tahu ya, pastor-pastor CM yang dari Belanda, dari Amerika, Ya. Jerman. Kebanyakan dari Belanda, Romo. Ya, kalau kami dari Jerman banyak, karena biara awal kami, biara pusatnya itu antara perbatasan Jerman dengan Belanda, namanya Style, itu di perbatasan. Banyak orang-orang muda di Jerman, juga di Belanda, di Polandia itu bergabung dengan Serikat Sabda Allah. Di Polandia itu Eropa yang mungkin Imam SPD-nya cukup banyak situ, banyak dari tempat Yohanes Paulus kedua itu. Ya, itu. Baik Romo, ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Ini sebagai Romo Paroki meskipun SK-nya sementara, Ya. tetapi paling tidak Romo punya harapan. Harapan saya. Kira-kira apa Romo Ya. harapan untuk umat Harapnya paroki Gresik? yang biasa diharapkan oleh paroki-paroki lain juga yang dilayani imam-imam kongregasi, supaya umat itu diharapkan terlibat, ikut ambil bagian dalam karya pastoral di paroki. Ya, seperti di Dewan Paroki itu tadi malam itu diharapkan mulai dimunculkan anak-anak muda, diberikan kepercayaan untuk duduk di dalam Dewan Paroki, ya. Meskipun kalau dilihat belum banyak jam terbangnya, ya paling tidak awal-awalnya dia ikut terlibat, mungkin di seksi mana, seksi apa, dia bisa sama-sama belajar di situ, belajar untuk berorganisasi. Memang tidak gampang.
Ya. Ya, kalau memang orang sulit untuk berorganisasi, dia orang-orang itu akan mengalami banyak kesulitan di masyarakat. Jadi orang-orang sulit menjalin relasi dengan orang lain dan lain-lain, menjalankan tugas untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan saya. Saya bisa semangat sama, tapi untuk orang lain belum tentu juga ada orang yang punya semangat seperti itu. Untuk apa? Saya punya anak juga masih kecil-kecil. Ya seperti itu ya. Kalau model indie itu yang masih bujang abadi atau bujang ting-ting? Ya, bujang itu berpikirnya masih ting-ting lain, masih ting-ting itu. Nah, ini kita berharap gitu bahwa umat ya, ikut ambil bagian di dalam karya pastoral, bukan hanya pastor atau suster kalau ada di sini. Ya, memang di sini karena paroki masih muda, sekolah juga nggak ada. Suster tuh nggak ada. Kalau tempat lain kan selain kita pelayanan pastoral keluarga, pastoral sekolah, ya, pastoral anak-anak itu masih bisa. Tapi di sini tidak ada sekolah satupun. Makanya harus diperkuat itu sekolah minggu, ya, sekolah minggu supaya anak-anak betul-betul disiapkan agar di kemudian hari bisa menjadi OMK yang beriman, ya, bukan hanya pintar tapi beriman. Itu yang diharapkan ke depan. Ya, sekarang ini OMK sudah banyak yang sudah canggih ya, lewat pendidikan, mereka tahu pegang alat-alat ini, ya kita manfaatkan ilmu itu untuk ikut bermisi. Dan dengan ini kan kita bisa memperkenalkan. Ada beberapa tempoh hari saya pernah buka ini siapa nih gendut ini, Kurdo sama dengan Cici itu ada ngobrol-ngobrol situ, ya seperti itu. Nah, tadi malam yang di mana di Surabaya juga ada yang kopi apakah? Iya kok. Ngopi apa ini? Mereka ngobrol-ngobrol tentang kemarin tentang Romo Fani itu punya buku harapan itu didiskusikan. Pak Surabaya. Ya. Caim. Lalu RKZ juga ada itu berbicara tentang kesehatan, bagaimana merawat jantung, ya, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak kelompok-kelompok yang sudah mulai muncul ke permukaan membawa misi tertentu, ya, informasi tertentu yang bagus juga untuk umat. Ya, siapa tahu juga diperhatikan oleh provinsial SPD, mungkin buka misi untuk buka biara di sini, Romo. SSBS atau siapalah. Ya, untuk kedepannya lihat itu ya. Karena begini, Romo, ini juga catatan karena tidak ada sekolah Katolik, rumah sakit juga tidak ada. Jadi pelayanan-pelayanan seperti ini memang tidak ada di Gresik. Biasanya kalau saya lihat itu kan kalau ada karya-karya seperti itu pasti muncul bibit-bibit panggilan tuh. Ya, itu biasa. Kan semakin terbuka lebar gitu, Romo. Ya. Karena ya sejauh ini yang terpanggil hanya berapa orang, Romo. Ya, yang jadi Pak Suster hanya dua. Pak Farid. Tapi ya anaknya Pak Farid itu. Dengan siapa lagi? Ya dulu umat ini sini. Katanya mau jadi suster nggak jadi. Ini namanya Sinta. Kok nggak jadi, Kak? Katanya mau ikut jadi biara. masuk biara. Nggak jadi. Cici juga nggak jadi kan. Mau nikah. Hanya ini teman saya yang berewakan. Moti nggak bisa dia, sudah ada pacar. Itu memang diharapkan bahwa anak-anak muda ya kalau memang tidak menjadi bergabung dengan salah satu kongregasi, ya dengan cara-cara seperti ini ya kita manfaatkan waktu momen ini untuk bisa menjadi orang bawa ya kabar baik lah. Ini kan termasuk kamu ini membawa kabar baik, informasi yang positif. Injil, kabar gembira, kabar baik, kabar gembira. Itu ya sikap dan tindak tanduk kita sesuai dengan kabar gembira, kabar baik. Jadi anak muda yang baik. Saya selama ini sudah sekitar 8 paroki yang saya layani. Di paroki itu kan ada anak muda, ada. Iya. Anak muda zaman dulu lain, zaman sekarang lain, zaman anak muda di Flores lain. Kalau di Flores itu kalau Sojojo sudah diputar, semua yang duduk itu berdiri. Gini. Kalau lagu Sojojo atau
lagu Surabaya, Poco-poco. poco-poco, ya seperti itu. Mereka mempunyai semangat. Dulu saya juga waktu saya frater, tapi sekarang kan ya umur yang mungkin menentukan. Kalau dengar lagu-lagu itu sepertinya ingin lalu saja, nostalgia. Tapi dulu tuh kita mau ikut terlibat, apapun terjadi. Itu kan kami karena di biara juga ada momen-momen pesta-pesta yang melibatkan para frater semua, atau juga ada undangan-undangan lain seperti kalkal seperti itu. Binatang dipotong, Pesta. badan tambah hangat, mungkin ada bir kah, ada anggur, ya sudah main goyang itu. Baik, Baik, itu terima kasih Ya. banyak. Kita harapkan anak muda kita itu menjadi anak muda yang berguna. Itu saja, tidak Ya. perlu ideal-ideal tinggi-tinggi. Menjadi orang muda, anak muda yang berguna bagi gereja, ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan pastoral di paroki, ya, sesuai dengan ya apa yang kita miliki. Tempo hari Pak Tommy bersama teman-teman nih, gendut ini dengan ini Indi ya, berjuang supaya live stream. Iya. Awal-awal sambil taknya kabel sana, tarik sini. Akhirnya tidak dapat ya, dalam perjuangan itu muncul Ya, malaikat ya, itu menunjukkan jalan. Akhirnya ada. jadi sekarang kita bisa live streaming. Pasti ada rahmat Romo. Nah, itu. Lihat Baik, manalah, lihat ya. kamu berjuang setengah mati, tiba-tiba ada orang tawarkan ya, kita sambut dengan baik ya, kita ucapkan terima Terima kasih. kasih juga ya. Itu saja, mungkin nanti yang lain-lain kan muncul dalam kesempatan momen-momen lain. Baik Romo. Ya, yang penting wadah ini sudah ada toh. Ya. Kamu punya alat 2 ini cukup membantu. Alat kamera kan? Kamera. Cukup membantu. Kalau Yakobi Yakobi. itu kan ada alat yang begini tuh. Oh, itu kamera khusus Romo. Kamera Ya, khusus. mereka sudah profesional. Ya. Sudah persiapkan. Makasih banyak. Ya. Terima kasih Romo atas sharingnya. Cukup banyak informasi yang bisa Ya, kita ya. gali dari Romo Silas ini, dan saya menggarisbawahi yang disampaikan Romo Silas, yaitu OMK itu harus beriman. Ya. Kita menjadi OMK yang beriman, itu yang lebih penting, karena nanti akan menentukan masa depan gereja juga. Baik, demikian ngobrol-ngobrol kita, ngobrol ringan Ya. bersama dengan Romo Silas SWD, dan semoga membawa kebaikan untuk kita semua. Dan sebagai akhir kata, terima kasih Romo. Makasih banyak. Dan salam Don Bosco. OMK Santri.